Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astiananta Umar. Saya dari kelas 10 IPA 2 dan dari kelompok 4. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang menelusuri peradaban awal Kepulauan Indonesia. Yang pertama, sebelum mengenal tulisan. Manusia purba tidak mengenal tulisan dalam kebudayaannya. Periode kehidupan ini dikenal dengan zaman praksara. Masa praksara berlangsung sangat lama jauh, melebihi periode kehidupan manusia yang sudah mengenal tulisan. Penggunaan istilah prasejarah untuk menggunakan perkembangan kehidupan dan budaya manusia saat belum mengenal tulisan kurang tepat. Pra berarti sebelum, dan sejarah adalah peristiwa yang terjadi pada masa lalu yang berhubungan dengan aktivitas dan perilaku manusia, sehingga prasejarah berarti sebelum ada sejarah. Sebelum ada sejarah berarti sebelum ada aktivitas kehidupan manusia. Prasejarah berasal dari dua kata, yakni pra yang berarti sebelum dan aksara berarti tulisan. Dengan demikian, zaman praksara adalah masa kehidupan manusia sebelum mengenal tulisan. Ada istilah yang mirip dengan istilah praksara, yakni istilah nirleka. Nir berarti tanpa dan leka berarti tulisan. Zaman praksara dimulai tentu sejak manusia ada. Itulah titik dimulainya zaman praksara. Zaman praksara berakhir setelah manusia mengenal tulisan. Sampai sekarang para ahli belum mendapat secara pasti menunjuk waktu kapan mulai ada manusia di muka bumi ini. Bumi yang kita huni sekarang diperkirakan mulai terbentuk sekitar 2,000 juta tahun yang lalu. Untuk menyelidiki zaman praksara, para sejarawan harus menggunakan metode penelitian ilmu arkeologi dan juga ilmu alam seperti geologi dan biologi. Ilmu arkeologi adalah bidang ilmu yang mengkaji bukti-bukti atau jejak, tinggalan jejak fisik seperti artefak, monumen, candi, dan sebagainya. Berikutnya menggunakan ilmu geologi dan percabangannya, terutama yang berkencan dengan pengkajian usia lapisan bumi, dan biologi berkenan dengan kajian tentang ragam hayati atau biodiversitas makhluk hidup. Data geografi yang menggambarkan kehidupan masyarakat praksara ternyata masih berlangsung sampai sekarang. Kemudian yang kedua, terbentuknya Kepulauan Indonesia. Salah satu di antara teori ilmiah tentang terbentuknya bumi adalah teori dentuman besar atau Big Bang yang dikemukakan oleh sejumlah ilmuwan, misalnya ilmuwan besar Inggris Stephen Hawking. Teori ini menyatakan bahwa alam semesta mulanya terbentuk gumpalan gas yang mengisi seluruh ruang jagat raya. Jika digunakan teleskop besar Mount Wilson untuk mengamatinya, akan terlihat ruang jagat raya itu luasnya mencapai radius 500 juta tahun cahaya. Gumpalan gas itu suatu saat meledak dengan satu dentuman yang amat dahsyat. Ledakan dahsyat itu menimbulkan gelembung-gelembung alam semesta dan mengembung ke seluruh penjuru, sehingga membentuk galaksi, bintang-bintang, matahari, planet-planet, bumi, bulan, dan meteorit. Bumi kita hanyalah salah satu titik kecil saja di antara tata surya yang mengisi jagat semesta. Di samping itu banyak planet lain termasuk bintang-bintang yang menghiasi langit yang tak terhitung jumlahnya. Ada juga ilmuwan astronomi yang mengibaratkan galaksi bintang-bintang itu tak ubahnya seperti sekumpulan anak ayam yang tak mungkin dipisahkan dari induknya. Sistem alam semesta dan dengan semua benda langit sudah tersusun secara menakjubkan dan masing-masing beredar secara teratur dan rapi pada sumbunya masing-masing. Terjadinya evolusi bumi sampai adanya kehidupan memakan waktu yang sangat panjang. Ilmu arkeologi membaginya dalam 6 tahap waktu geologis. Masing-masing ditandai oleh peristiwa alam yang menonjol seperti muncul gunung-gunung, benua, dan makhluk hidup yang paling sederhana. Proses evolusi bumi dibagi menjadi beberapa periode, yaitu yang pertama Ajoikum. Ajoikum yaitu sebelum adanya kehidupan. Pada saat ini bumi bara berbentuk dengan suhu relatif tinggi. Waktunya lebih dari 1 miliar tahun lalu. Kemudian yang kedua Paleozoikum. Paleozoikum yaitu zaman purba tertua. Pada masa ini sudah meninggalkan fosil flora dan fauna, berlangsung kira-kira 350 juta tahun yang lalu.
Kemudian yang ketiga Mesozoikum, yaitu zaman purba tengah. Pada masa ini hewan mamalia atau menyusui, hewan amfibi, burung dan tumbuhan, berbunga mulai ada. Lamanya kira-kira 140 juta tahun. Kemudian yang keempat Neozoikum, yaitu zaman purba yang mulai sejak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Abdullah, kelas 10 IPA 2. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang menelusuri peradaban awal di Kepulauan Indonesia. Sebelum mengenal tulisan adalah istilah yang digunakan untuk merujuk kepada masa di mana catatan sejarah yang tertulis belum tersedia. Dengan tidak adanya peninggalan tertulis, maka sumber untuk mengungkap keberadaannya berupa peninggalan-peninggalan antara lain fosil dan artefak. Fosil merupakan sisa-sisa makhluk hidup yang telah membantu karena tertimbun dalam tanah selama berjuta tahun. Sedangkan artefak merupakan benda-benda pelengkapan hidup manusia purba yang masih tersisa. Zaman Arkoizekum, yaitu sebelum adanya kehidupan. Yang kedua, zaman Paleozoikum, yaitu zaman purba tertua. Yang ketiga, zaman Mesozoikum, yaitu zaman purba tengah. Kemudian zaman Muazoikum, yaitu zaman purba baru. Kemudian terbentuknya Kepulauan Indonesia sekitar 1 juta tahun yang lalu. Pada saat Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Bali, Pulau Borneo masih menyatu dengan Samjung Asia. Secara geografis, Indonesia dipisahkan open garis wise. Garis ini memisahkan bagian barat. Garis ini terletak di antara Pulau Bali dan Pulau Lombok di selatan dan di antara Pulau Borneo dan Pulau Sulawesi Utara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jaga Wengi, kelas 10 IPA 2. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang menelusuri peradaban di Kepulauan Indonesia. Yang pertama, sebelum mengenal tulisan. Praksara berasal dari dua kata, yakni pra yang berarti sebelum dan aksara yang berarti tulisan. Dengan demikian, zaman praksara adalah masa kehidupan manusia sebelum mengenal tulisan. Zaman praksara dimulai sudah tentu sejak manusia ada. Itulah titik dimulainya masa praksara. Zaman praksara berarti berakhir setelah manusia mulai mengenal tulisan. Yang kedua, terbentuknya kepulauan di Indonesia. Terjadinya evolusi bumi sampai adanya kehidupan memakan waktu yang sangat panjang. Ilmu paleontologi membaginya dalam 6 tahap waktu geologis, masing-masing ditandai oleh siswa alam yang menonjol seperti munculnya gunung-gunung, benua, dan makhluk hidup yang paling sederhana. Sedangkan proses evolusi bumi dibagi menjadi beberapa periode, yaitu Azoikum, Paleozoikum, Neozoikum, dan Mesozoikum. Merujuk pada tarik bumi di atas sejarah Kepulauan Indonesia, terbentuknya melalui proses yang panjang dan rumit. Sebelum bumi dialami manusia, kepulauan ini hanya diisi tumbuhan, flora, dan fauna yang masih sangat kecil dan sederhana. Alam juga masih melakukan evolusi terus menerus. Itulah penjelasan tentang peradaban kepulauan di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.